Sama sekali saya tidak ada pikiran-pikiran mau jadi presiden pada waktu itu. Saya ingin membangun suatu sistem untuk bisa menjadi basis di dalam penguatan demokrasi kita ke depan. Itulah paling tidak yang menjadi obsesi saya waktu itu. Karena hanya Golkar yang memperkenalkan konvensi itu. Baru sekarang ini Partai Demokrat memperkenalkan konvensi. Mudah-mudahan semangatnya sama dengan semangat yang kami bangun dengan tahun waktu dulu. Kalau semangatnya sama, ya tentu kami juga memberikan apresiasi penuh kepada Partai Demokrat, karena Partai Demokrat betul-betul telah memperkuat sistem rekrutmen dalam penetapan calon presiden kita. Bahkan pada waktu kami membuka, saya baru maju ikut setelah beberapa saat, bukan sejak awal, tidak. Itu pun diingatkan oleh teman-teman saya di DPP. Ketua, ini sudah mendaftar loh. Pak Jeko sudah mendaftar, kemudian Prabowo sudah mendaftar, Surya Paloh sudah mendaftar. Ketua, kita dari kita siapa yang kok nggak ada? Ya kan, menurut kami siapa ya? Ketua umum lah. Apa betul kalau dulu saya? Ya oke lah, ikutlah. Jadi bukan saya engineer sejak awal, kemudian saya ikut. Kalau saya engineer sejak awal, tak mungkin saya nggak bikin konvensi. Kenapa harus bikin konvensi? Bikin aja dengan cara biasa, kan saya juga pasti akan terpilih. Tapi karena itulah value, nilai yang juga akan saya mau letakkan dalam partai. Jadi faktor kepemimpinan sangat penting, membangun demokrasi. Dan tema kita demokrasi sangat penting. Kalau pemimpin itu spirit demokrasi, dia pun akan bangun demokrasi. Tapi kalau pemimpin itu spiritnya hanya menjadikan partai hanya semata-mata kendaraan, maka terjadilah politik. Sehingga pada waktu setelah saya tidak lagi jadi ketua umum, saya mencoba memperkenalkan kembali, mengingatkan kembali konvensi, termasuk waktu Pak JK. Pak JK tak ada respon tentang konvensi. Itu kan macam-macam orang ikut konvensi. Ada artis, ada pedagang, ada pelawak dan macam-macam. Ya demokrasi kan memang begitu semua. Demokrasi kan sistem yang terbuka. Di Amerika juga terbuka, itu kan pernah juga Ronald Reagan. Tapi dia kan artis, aktor. Tapi itu bisa karena Amerika melihatnya bahwa juga di luar daripada background dia sebagai seorang aktor, dia juga ada hal-hal yang menarik dari figurnya dia. Sehingga dia dipilih, bahkan tidak hanya satu kali, dipilih 2 kali Ronald Reagan itu. Jadi kita tidak boleh mendegradasi nilai demokrasi itu kalau seolah-olah itu hanya itu komunitas para elit saja. Siapapun boleh, namanya terbuka, demokrasi itu terbuka. Nah itu yang waktu zaman Pak JK. Yang sekarang ini Abu Rizal Bakri tidak juga menggunakan sistem konvensi. Saya juga tidak minta di semua eksplisit konvensi, tapi juga dilakukan secara terbuka demokrasi. Nah ini diputuskan melalui mekanisme rapimnas. Dalam proses pengambilan keputusan, saya anggap itu sah. Tidak ada orang mengatakan itu tidak sah. Memang rapimnas itu adalah instansi pengambilan keputusan yang tertinggi dalam Partai Golkar setelah Munas. Dari segi pengambilan keputusannya sah, tapi dari segi kualitas yang akan diambil, yang akan dihasilkan dalamnya, itu yang tentu agak berbeda. Kalau pengambilan keputusan calon presiden kan tentu berbeda dengan pengambilan keputusan yang biasa-biasa saja gitu, yang business as usual, biasa. Tapi kan calon presiden kan sesuatu yang luar biasa, extraordinary. Kalau sesuatu yang biasa, kenapa tidak digunakan juga sistem yang extraordinary? Sistem extraordinary yang pernah kami perkenalkan konvensi gitu. Nah ini juga kami coba meyakinkan partai, bagi one team, kami kirim juga surat supaya coba dipertimbangkan dengan cara ini. Tapi ternyata dikatakan bahwa ini sudah sah, pesertanya ada jumlah 1, oleh karena itu sudah dianggap selesai. Berarti saya katakan tadi bahwa dari sisi keabsahan pengambilan keputusan tidak benar. Saya mengatakan itu tidak sah, tetap itu sah. Tapi dari segi kualitas putusan yang diambil itu tentu agak berbeda. Kalau saya katakan berbeda, karena apa?
kualitas keputusan akan diambil itu yang satu keputusan yang biasa, yang saya katakan business as usual itu, tapi yang kalau yang ini dalam kaitan dengan penetapan calon presiden tentu putusannya berbeda. Kalau yang akan diputuskan orang yang akan menjadi calon presiden. Calon presiden di Indonesia ini kewenangan-kewenangan diamanatkan oleh konstitusi kan begitu tinggi kewenangan calon presiden atau presiden dengan konstitusi kita. Oleh karena itu tentu juga harus diambil melalui suatu sistem pengambilan keputusan yang tidak bisa dilakukan melalui mekanisme yang biasa.